Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana potensi, kondisi existing, permasalahan, dan kebijakan dari komoditas jagung. Yang pertama yaitu potensi. Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia. Karena apa? Ada yang tahu? Jadi jagung itu sendiri termasuk komoditas strategis karena komoditas jagung itu mempunyai fungsi yang multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Jika untuk makanan manusia, biasanya jagung itu digiling untuk dijadikan tepung jagung, produk-produk makanan. Dan bisa juga untuk minuman, bisa juga untuk pelapis kertas dan untuk fermentasi. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan konsumen jagung yang menjadikan bahan pokok kedua setelah padi. Di beberapa daerah Indonesia, ada pula yang menjadikannya itu sebagai makanan utama. Antaranya yaitu di Jawa Timur seperti Madura, lalu ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Barat, itu sebesar 65% yang menjadikan jagung sebagai makanan utama. Dan sisanya itu 30 berada pada 33%, yakni di Sulawesi bagian timur, di Sulawesi Tenggara, di Gorontalo, habis itu di Maluku Utara, di NTT, dan lain-lain. Jadi jagung itu sangat memadai yang bisa digunakan untuk bahan pangan pengganti beras, dan bisa juga dicampur dengan beras. Seperti di Madura itu berasnya dicampur dengan jagung. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisi existing. Jadi untuk kondisi existing sendiri ini saya mengambil studi kasus di Sumatera Utara. Untuk produksi jagung di Sumatera Utara itu setiap tahunnya itu cenderung naik. Dan tingkat produktivitas juga di situ terus menaik. Untuk tingkat produksi sendiri itu dari tahun 2007 itu menghasilkan 13 juta ton dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2012 itu meningkat sebesar 18 juta per ton. Sedangkan produktivitasnya sendiri telah naik pada tahun 2007 dengan nilai 3,6 ton per hektar menjadi 4,84 ton per hektar pada tahun 2012. Jadi untuk setiap tahunnya itu di sana tingkat produksi maupun tingkat produktivitasnya itu terus naik. Untuk peningkatan laju produksi jagung itu sendiri dipengaruhi oleh tingkatnya permintaan pakan ternak yang terus naik tiap tahunnya. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan dari komoditas jagung. Di sini itu ada dua permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu penyediaan jagung. Jadi di Indonesia itu penyediaan jagungnya itu masih belum memadai, sehingga pabrik-pabrik itu kesulitan untuk mendapatkan jagung lokal. Akhirnya pabrik itu sendiri itu memenuhi kebutuhan jagungnya dengan cara mengimpor. Jadi pabrik-pabrik itu sendiri itu mengimpor dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan jagungnya, yakni dari Cina, Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, dan lain-lain. Untuk permasalahan yang kedua, itu tidak semua jagung yang ada dalam negeri itu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh pabrik. Untuk alasan yang pertama, kenapa tidak semua jagung dalam negeri itu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh pabrikan, karena yang pertama itu kandungan alfa toksinnya itu di dalam negeri itu sangat tinggi. Jadi yang dibutuhkan oleh pabrikan itu bukan alfa toksin yang tinggi, tetapi kandungan alfa toksin yang rendah. Untuk yang kedua, alasannya kenapa nggak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh pabrikan, karena kadar air jagung dalam negeri itu tidak memenuhi syarat produksi untuk bahan baku ternak, di mana jagung dalam negeri itu memiliki kandungan air yang tinggi. Yang ketiga yaitu sistem penyimpanannya yang kurang baik, sehingga banyak
jagung-jagungnya itu terkena jamur karena penyimpanannya itu yang kurang baik. Dan selain penyimpanan yang kurang baik, jagung itu sendiri tuh nggak bisa disimpan dalam jangka waktu yang dibutuhkan oleh pabrik. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi dari awal. Jadi untuk yang pertama itu pemerintah melakukan kebijakan impor. Jadi kebijakan impor ini sendiri dipilih sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dan kontinuitas pasokan jagung yang digunakan untuk bahan-bahan baku industri. Ketika pemerintah melakukan kebijakan impor, maka pemerintah itu harus tetap memperhatikan petani jagung dalam negeri agar memperoleh pendapatan yang layak dari usaha jagung itu sendiri. Nah, untuk kegiatan impor yang terus-menerus dilakukan atau terus-menerus meningkat itu akan berakibat pada rendahnya insentif yang diterima oleh petani jagung, sehingga akan menyebabkan bahaya laten, yaitu laju peningkatan produksi di dalam negeri itu terus menurun. Selain itu, peningkatan impor jagung itu bisa berdampak negatif juga pada terkurasnya devisa negara dan neraca perdagangan ekspor impor jagung Indonesia yang makin defisit. Untuk kebijakan dari pemerintah itu sendiri, yang kedua yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas jagung dengan cara program bantuan modal bagi petani seperti kredit usaha tani atau KUT. KUT itu sendiri yaitu kebijakan kredit program yang dirancang pemerintah untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya agar dapat meningkatkan produksi maupun pendapatan dari petani itu sendiri. Tetapi dari program KUT itu sendiri yang selama ini ditujukan untuk membantu modal petani itu masih belum berjalan dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Sekian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.